Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, suara saya terdengar ya, jelas. Terdengar, Pak? Dengar. Oke. Kita lanjut. Jadi hari ini adalah pertemuan ke-10 ya tentang pemodelan objek dengan UML atau Unified Modeling Language. Jadi kalau kemarin kan sudah membahas tentang kelas diagram ya, kelas diagram, membuat kelas dan kelas diagram. Hari ini kita belajar tentang objek diagram dan sequence diagram ya. Oke, langsung saja. Jadi untuk yang pertama ini adalah objek diagram ya. Kita lihat dulu pengertian dari objek. Jadi objek itu adalah instansiasi dari kelas ya. Jadi maksud dari instansiasi ini adalah objek itu terbentuk dari kelas ya. Jadi satu kelas itu bisa membentuk beberapa objek gitu ya, bisa lebih dari satu ya. Misalnya kelas mahasiswa ya, untuk objeknya itu ya mahasiswa sendiri gitu ya, mahasiswa satu, jadi individu mahasiswa satu, individu mahasiswa dua, individu mahasiswa tiga, individu mahasiswa empat, dan seterusnya, di mana setiap individu ini kita sebut objek dan punya nilai yang berbeda-beda ya antar setiap objek ya. Jadi setiap individu itu, setiap mahasiswa punya nilai atau atribut yang berbeda-beda ya. Ya dari NIM-nya, namanya gitu ya, IPK-nya ya ada kemungkinan ya tidak sama gitu ya. Mungkin nama bisa sama, IPK mungkin ya bisa sama juga gitu ya. Tapi NIM kan bisa saja berbeda gitu ya. Dan pasti kalau orangnya berbeda ya pasti objeknya punya ciri khas tersendiri ya, pasti nggak mungkin semua sama untuk nilai dari setiap atributnya gitu ya. Jadi objek ada instansiasi dari kelas. Jadi kalau kita menggambar kelas di kelas diagram ya, itu kan hanya berupa satu ya, satu simbol kelas itu ya. Nah, pada dasarnya itu nanti pada saat kita melakukan implementasi gitu ya, nanti di codingannya kita bisa membuat beberapa objek ya yang dari satu kelas tersebut ya. Untuk codingannya nanti dipelajari nanti di mata kuliah ini ya, pemrograman berorientasi objek ya, PBO. Kemudian objek adalah orang, tempat, kejadian, atau sesuatu tentang gimana kita mau menangkap informasi tersebut ya. Jadi intinya itu objek itu punya informasi ya yang bisa kita tangkap dan yang bisa kita simpan ya. Seperti tadi yang saya sebutkan tadi ya, informasi nama, NIM, ya, IPK dari individu mahasiswa itu bisa disimpan ya. Itu objek. Nah, kemudian kalau kita lihat dari gambaran ini, kelas ya, nah, ini yang kita gambarkan di kelas diagram gitu ya. Jadi masih umum gitu ya. Jadi NIM, nama, alamat. Jadi secara umum yang dimiliki oleh setiap individu mahasiswa ya. Nah, individu mahasiswa kan punya NIM, nama, alamat. Nah, untuk nilai-nilainya itu masuk ke dalam objek ya, nanti digambarkan di objek diagram ya. Untuk pembuatan objek diagram itu mengacu pada kelas diagram ya. Nah, karena objek diagram mengacu pada kelas diagram, otomatis kita harus membuat kelas diagram dulu sebelum membuat objek diagram ya. Nah, karena di objek diagram itu ya termasuk relasi yang ada di kelas diagram itu ya kita ikuti gitu ya. Misalnya ada relasi antara batu
ya mahasiswa gitu ya, mahasiswa dengan dosen ya. Nah itu digambarkan di objek diagram. Kemudian nah ini kita lihat di sini objek ya. Di sini untuk penulisan objek itu, nah kalau kelas ini ada 3 section ya. Nah, kalau objek itu hanya ada 2 section, di mana berisi nama kelas ya, dan nama objeknya nanti. Kalau beberapa objek gitu ya, nanti kita lihat cara penulisannya di bagian section yang pertama ini, bagian pertama ini. Kemudian kita ambil atribut dari kelasnya ya, name, nama, alamat, umur. Nah, seharusnya di sini ada di kelas ini, karena kelas ini kan mengacu di objek ini mengacu di kelas ya. Jadi otomatis ya atributnya harus sama gitu ya. Nah, di sini mungkin kelupaan ya. Jadi kelupaan dimasukkan ada umur ya di atribut. Ya atributnya umur gitu ya. Oke, jadi kemudian kembali ke objek. Nah, objek ini berisi nilai dari individunya gitu ya. Jadi nilai individu mahasiswa 1 itu NIM-nya berapa? Misalnya 00115003333. Nanti ada objek yang lain juga ya digambarkan. Jadi kalau nggak mesti 1 gitu ya. Jadi nanti kalau ada beberapa objek ya digambarkan juga gitu ya. Nah, digambarkan juga. Ya digambarkan juga nanti ada ada NIM ya, nama, alamat, umur. Tapi nilainya berbeda gitu ya. Misalnya NIM-nya ya. 0022 ya, bla 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 ya. Nanti namanya AA gitu ya. Nah, nanti alamat nanti alamatnya apa gitu ya. Alamat Mataram gitu ya. Kemudian umur misalnya 17 seperti itu ya. Nah, masuk seperti ini gitu ya. Nah, jadi nanti dari mahasiswa ini bisa terbentuk misalnya di sini 2 objek gitu ya. Nah, di sini kita tulis mahasiswa gitu ya. Biasanya ada titik 2 gitu ya, titik 2. Oke, lain. Titik 2 mahasiswa oke. Nah, ini ya misalnya. Ini ya. Ya nanti ya tergantung aplikasinya nanti ya sesuai dengan tugas besar kalian. Nanti kalau ya kan dilihat seperti di database itu kan ada relasinya, ada apakah dia one to many gitu ya, many to many gitu ya. Nah itu kan bisa dilihat gitu ya. Misalnya satu dosen mengajar banyak mahasiswa gitu ya. Jadi dosennya misalnya namanya saya gitu ya. Dosennya namanya saya buat objek dosen, nanti dicabangkan gitu ya. Nah, misalnya ini dosen gitu ya. Nanti dicabangkan ada beberapa mahasiswa yang diajar gitu ya. Nah, seperti ini misalnya. Nanti kita buat relasinya gitu ya, misalnya seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, seperti ini. Misalnya ini dosen ya. Sini ada mahasiswa 1 ya. Sini ada mahasiswa 2. Sini ada mahasiswa 3, mahasiswa 4 ya, dan seterusnya. Nah, itu nanti di pembuatan tugas besarnya kan ada diperintahkan buat ini ya, objek diagram. Nanti kalau ada yang seperti ini kondisinya, misalnya lebih dari 1 orang gitu ya, ya jangan dibuat 1 ya, paling enggak itu dibuat 2 atau 3 gitu ya. Nah, misalnya ini 3 mahasiswa dibuat
Nah, kalau satu kan nggak terlihat apakah dia nilainya hanya tunggal kan. Kalau lebih dari satu kan terlihat ya relasinya, apakah dia satu ke banyak gitu ya, atau banyak ke banyak, seperti itu. Ya gitu ya, nanti untuk buat objek diagramnya. Jadi nggak nggak susah gitu ya. Untuk nilainya kan tinggal dilihat untuk nilai NIM, misalnya nih, NIM, nama, alamat, umur ya bisa dilihat di database-nya gitu ya. Ya, atau mengakses lewat ini ya, akun dari yang NIM-nya 0022 atau NIM-nya 0011 nah, itu ya. Nah, tergantung usernya ya. Oke gitu ya. Kemudian untuk menggambarkan objek dan hubungannya dalam urutan time ya, umumnya sebuah special case dari kelas diagram atau communication diagram ya. Ini objek diagram. Kemudian objek diagram ini digambarkan sebagai sampel diagram ya. Jadi contoh diagram. Seperti saya bilang tadi, kayak mahasiswa itu kalau banyak ya nggak usah ditulis semuanya gitu ya. Misalnya di database aplikasi kalian, misalnya ada yang tabel mahasiswa itu ada 100, ya jangan digambar 100 objek gitu ya. Ya mungkin dikasih sampel aja, seperti saya bilang tadi bisa 2 atau 3 sampel gitu ya. Nah, 2 atau 3 sampel mahasiswa, objek mahasiswa gitu ya. Jadi kalau banyak ya nanti akan susah gambarnya ya, banyak ruang yang terbuang gitu ya. Dan susah nanti dibaca. Kemudian sebuah objek dapat digambarkan dengan cara ya, jadi bisa kita tulis nama objeknya dulu, terus petik 2 ya, kemudian nama kelas ya. Misalnya tadi, nah saya buat ini. Nah, misalnya ini aja ya, kita lihat di sini. Susah hapusnya ini. Sebentar. Hapus dulu. Oke, jadi ini jadi membuat nama kelas yang di atas ini ya, bisa ditulis nama objeknya apa ya, Joni misalnya, mau pakai misalnya kalau ini mahasiswa 1, mahasiswa 2, nah terbebas gitu ya, nama objeknya tergantung programmernya mau buat apa gitu ya. Kalau mahasiswa ya mahasiswa 1, mahasiswa 2 ya bebas gitu ya, mau pakai namanya langsung ya silahkan, nggak masalah. Kemudian ada dipisahkan dengan titik 2 gitu ya. Nah, yang bagian kanannya adalah nama kelasnya ya, jadi kelas mahasiswa. Berarti kalau kita baca seperti ini, oh objek Joni itu ada di kelas kelas anggota gitu ya. Nah, gitu. Atau bisa juga kita buat seperti ini gitu ya. Kelihatan nama, jadi hanya titik 2 saja gitu ya. Nama kelasnya saja seperti yang saya tulis ini, titik 2, nama kelasnya adalah kelas mahasiswa. Kalau ini titik 2, nama kelasnya adalah anggota. Sedangkan Joni ini udah langsung ditulis sebagai nilai atributnya ya, nama Joni gitu ya, nama AA gitu ya. Seperti itu. Nah, untuk tahu nama objeknya ya coba nanti ya lihat dikit gitu ya codingannya gitu ya. Kalau nggak mau ribet ya bisa aja langsung tulis yang cara kedua ini gitu ya. Titik 2 anggota gitu ya. Nah, nanti tergantung kelasnya ya. Nanti kalau kelasnya dosen ya titik 2 dosen gitu ya, seperti itu. Oke, kemudian nah, objek diagram ya, hubungan antara objek digambarkan dengan sebuah garis tanpa panah yang berisi sebuah role atau peran ya. Role ini boleh dipakai atau tidak ya.
Nah, untuk sederhananya seperti ini saja gitu ya. Jadi ya ada relasinya gitu ya, ada relasinya garis tanpa panah gitu ya. Relasinya jadi menghubungkan antar objek seperti ini saja gitu ya. Nah, untuk relasi hubungannya gitu ya, ya bisa diacu di kelas diagram ya. Jadi di sini ada John Smith itu, kalau kita baca kan John Smith titik dua student ya. Berarti John Smith ini adalah nama objeknya, studentnya adalah nama kelasnya gitu ya. Kemudian kita lihat ini ada Sally Jones ya, titik dua student, sama Sarah ini ya, Sarah titik dua student, ada Scott Ambler gitu ya, student juga. Ini ada Ed Maloney ya, ini dari kelas student juga ya. Jadi dari student ini, jadi kelas student ini ada 5 ya, 5 objek yang terbentuk. Kemudian ada kelas CSC 100A, ada objek ya, objek CSC 100A dari kelas seminar ya. Nanti ada objek CSC 100B dari kelas seminar. Nanti ada kelas course ya. Ini atributnya seperti yang ditulis ini ya. Nah, kalau kita lihat dari objek diagram ini, kita bisa buat, kita bisa bayangkan gitu ya, kelas diagram ini seperti apa. Nah, kira-kira menurut kalian nih kelas diagramnya ada berapa kelas di dalamnya? Dari objek diagram ini kira-kira ada berapa kelas yang bisa digambarkan di kelas diagram? Ada yang mau kasih pendapat? Kita buat misalnya kotak gitu ya. Sini aja gambar kelasnya. Jadi ada kelasnya, ada kelas student ya. Student. Kelas student, nanti ada kelas apa lagi? Seminar ya, seminar. Seminar. Ya nanti ya ini korek-korek aja ya untuk nama kelasnya. Tapi nama kelas, kalau gambar kelas itu harus 3 section ya. Jadi ada 3 bagian. Kemudian ada 3 kelas ya. Ini ada course. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk relasinya ya. Relasinya kalau kita lihat dari sini kan student ke seminar ya. Student ke seminar. Ya. Student ke seminar dan seminar ke course ya. Kemudian untuk multiplicity-nya ya, atau kardinalitasnya. Jadi kalau kita lihat ini apa? Seminar ini lebih dari apa? Jadi satu seminar itu bisa diisi oleh banyak student ya, seperti ini. Ada Sarah nih bisa masuk ke 2 seminar gitu ya. Kemudian kalau berarti student ini juga ini ya boleh masuk ke banyak seminar gitu ya. Jadi untuk relasinya itu ya banyak ke banyak gitu ya. Banyak ke banyak gitu ya. Itu relasinya. Warnanya coba. Ya. Jadi studentnya bisa
studentnya bisa mengikuti banyak seminar, seminarnya juga bisa diikuti oleh banyak student ya. Kemudian seminar dan course nih, jadi satu course nih kalau kita lihat dari sini aja, satu course nih bisa berisi banyak seminar di dalamnya. Nah, di sini kan tidak digambarkan course-nya lebih dari satu ya, berarti course-nya hanya satu gitu ya, satu. Sedangkan seminarnya lebih dari satu, kita tulis N banyak ya. Seperti ini ya, jadi multiplicity-nya. Oke, jadi seperti ini ya gambar kelas diagramnya, jadi relasinya ya. Jadi disesuaikan ya dengan aplikasi masing-masing ya. Oke, kemudian hapus. Nah, ini ada contoh nih kelas diagram, misalnya kelas diagram ini konsumen, nota, item beli dan barang ya. Dimana konsumen ini punya nomor konsumen, jadi primary key gitu ya. Dan tipe datanya adalah chart, hanya karakternya 4 gitu ya. Kemudian ada atribut nama, tipe datanya chart, hanya karakternya maksimal 25. Kemudian ada alamat ya, chart 40, nomor telepon chart 8 ya. Telepon ya contoh aja, ini chart seharusnya bisa dipakai ini ya, integer ya atau nambah. Karena kan nomor telepon ya angka gitu ya, enggak mengandung huruf gitu ya. Kemudian metodenya adalah konsumen, jadi tetap digambar 3 bagian ya, 3 section dari setiap kelas. Kemudian ada nota, nomor nota gitu ya, primary key, tanggal nota, pakai date ya, tipe datanya date, nomor konsumen, foreign key-nya ya. Nah, supaya enak membacanya itu ya ditulis ya antara primary key dan foreign key ya, biar tahu relasi antara konsumen dan nota ya. Yang seperti di IRD ya, database. Kemudian ada item beli. Item beli ini berrelasi dengan nota ya. Berarti ada nomor nota ya sebagai foreign key-nya, nomor nota, dan ada di sini ada kode barang, kabar ya. Kode barang ini diambil dari barang. Jadi item beli ini sebagai bentuk kelas relasi ya, yang terbentuk antara nota dan barang. Jadi kalau tidak ada transaksi antara nota dan barang, ini item beli ini ya tidak akan terbentuk gitu ya. Gitu. Ya, karena kita lihat di sini item beli ini kan nggak ada primary key-nya ya, aja foreign key semua gitu ya. Nomor nota diambil dari nota, kabar, kode barang diambil dari kelas barang gitu ya. Kemudian di item beli ini ada harga beli, numerik gitu ya, jumlah beli, numerik. Ada save item. Kalau nota ini metodenya adalah counter dan save nota. Barang ini kode barang, nama barang, harga barang, dan jumlah barang gitu ya. Oke, tipe data ada karakter dan numerik gitu ya. Untuk metodenya adalah get barang gitu ya. Kemudian ini multiplicity-nya satu ke banyak ya. Jadi satu konsumen bisa memiliki banyak nota ya. Nah, kalau kita baca sebaliknya, satu nota itu, jadi setiap nota itu bisa dimiliki oleh hanya satu konsumen ya. Gak mungkin satu nota dimiliki oleh lebih dari satu konsumen ya, karena nomor notanya kan berbeda-beda ya. Kalau nomor nota nomor 1 dimiliki oleh 2 konsumen, ya gak mungkin gitu ya. Karena nota ya khusus untuk satu konsumen saja. Kemudian di sini nota dan item beli ini, jadi kemarin sudah pernah saya bilang gitu ya, kalau ketemu ada relasi banyak ke banyak, kita bisa relasikan dengan 1 ke M gitu ya. Ada relasi banyak ke banyak gitu ya. Nah, gitu ya, kita bisa sederhanakan jadi bentuk ini ya, 1 ke banyak dan M ke 1 gitu ya. Kita lihat, jadi ini kan item beli ini kan relasi saja ya, nah, yang terbentuk dari nota dan barang. Nah,
Jadi bisa kita sederhanakan karena banyak kebanyakan seperti di IRD ya, seperti belajar di database itu kalau banyak kebanyak pasti akan terbentuk tabel relasi ya. Nah, tabel relasi ini kalau di kelas diagram ya kelas relasi gitu ya. Kemudian untuk kardinalitasnya atau multiplicity-nya bisa kita sederhanakan, ini satu ke banyak ya, yang ini sebelah sini adalah banyak ke satu, M ke satu ya, seperti itu. Nah, kemudian ini kardinalitasnya ini jadi item beli. Jadi satu nota itu bisa berisi banyak item beli gitu ya. Nah, kemudian satu barang ya bisa berisi, kalau di sini ada 0 bisa berisi 0 atau banyak barang ya di item beli. Kemudian di sini ada tanda composite ya, ada diamond hitam ya. Jadi nota ini kalau composite itu kan dia bergantung ya pada jadi anak kelasnya gitu ya. Jadi anak kelas itu item beli ini bergantung pada nota. Kalau notanya nggak ada, otomatis item beli nggak ada gitu ya. Nah, nggak mungkin ada item beli kalau nota nggak ada. Nah, kalau item beli ada tapi nota nggak ada. Nah, untuk atribut nomor nota kalian ingin isi apa gitu ya, nggak bisa karena notanya kan nggak ada gitu ya, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi composite, composition gitu ya. Kemarin sudah kita belajar ada agregasi, composition. Kemudian nah, kembali ke objek diagram. Dari contoh ini ya, dari contoh kelas diagram itu kita coba buat objek diagramnya seperti apa ya. Kemarin kan saya harap sudah dibuat ya kelas diagramnya, nanti bisa langsung dilanjutkan untuk pembuatan objek diagram ya. Ini saya sajikan, ini taruh di atas slide yang sebelumnya supaya nggak bolak-balik slide gitu ya. Jadi objek diagram ini ya konsumen ya, konsumen kan hanya satu ya, satu ke banyak. Jadi notanya digambar satu, nanti bisa digambar lebih dari satu ya, dibuat nota lagi gitu ya. Nota dengan nomor yang berbeda gitu ya. Nah, misalnya ini nota 2 gitu ya, nota 2. Jadi untuk kita lihat yang nota yang satunya dulu gitu ya. Nota ini nomor notanya misalnya 096 gitu ya. Nah, pasti di sini item belinya ya nomor notanya sama gitu ya, 096, nggak boleh berbeda gitu ya. Jadi nomor nota 2 ya item belinya nomor notanya berbeda gitu ya, jangan N096 ya, bisa pakai yang lain gitu ya. Jadi item beli ya disesuaikan aja ya, isinya ini konsumen, nomor konsumennya berapa ya, namanya siapa ya, tergantung di datanya ya di aplikasi. Jadi sederhananya ya lihat data di aplikasi saja gitu ya, jadi nggak perlu ngarang-ngarang ya. Kemudian nah ini nota ya, nah karena satu ke banyak kan, satu nota bisa banyak item, nah digambarkan lebih dari satu item gitu ya, banyak item. Contohnya di sini ada 2 item ya dengan data yang berbeda ya. Nah, jadi nomor nota sama dengan nota ini, barangnya ya berbeda ya, tergantung barangnya. Kalau yang atas ini buku, barang buku, yang ini permen ya. Kode permen itu adalah P0367, buku itu A0067 gitu ya. Ini jumlah yang dibeli 10, harga belinya ya 2000 gitu ya. Ini jumlah yang dibeli 5, harga belinya 1000 seperti itu. Nah, gitu aja sih buat objek diagram ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian masuk ke sequence diagram ya. Jadi sama halnya seperti objek diagram, sequence diagram ini juga mengacu pada kelas diagram gitu ya. Nah, nanti kita lihat bentuknya seperti apa. Di sini kita lihat dulu teorinya ya. Jadi sequence diagram ini menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem ya.
Jadi termasuk pengguna, jadi usernya siapa, itu kita gambarkan. Kemarin kan sudah pernah saya kasih contoh, itu gambar stick figure gitu ya. Jadi kayak orang lidi gitu, digambarkan itu sebagai notasi dari usernya. Kemudian ada display gitu ya. Jadi user interface-nya, antar muka, tampilannya dari aplikasi itu, dan sebagainya gitu ya. Berupa message atau pesan yang digambarkan terhadap waktu. Jadi berdasarkan waktu ya. Misalnya jadi nggak mungkin kita menggambarkan suatu kejadian di sequence diagram ini pada waktu kegiatan yang berbeda, tapi waktunya bisa berbarengan gitu ya. Biasanya nggak mungkin. Misalnya pada saat kita lakukan login, itu kan kita mengisi username dan passwordnya. Nah, misalnya kita dalam detik pertama kita mengisi username-nya siapa, kemudian detik ketiga, nah misalnya 2 detik nih dikasih batas jeda pengisian username gitu ya, kemudian detik ketiga mengisi passwordnya. Nah kan waktunya berbeda kan gitu ya, jadi aktivitas memasukkan username, memasukkan password itu kan nggak mungkin dalam waktu yang bersamaan. Misalnya kalau bersamaan, misalnya ketik username dan password dalam detik yang sama, ya nggak mungkin gitu ya. Nggak masuk akal gitu. Di perbarengan kita nggak bisa. Pasti salah satu dulu dikerjakan gitu ya. Jadi dalam waktu yang berbeda. Kemudian sequence diagram terdiri antar dimensi vertikal, ya. Jadi waktu dan dimensi horizontal objek-objek yang terkait. Nah, mungkin sambil dilihat gambarnya, coba saya cari. Bisa lihat di belakang sebenarnya gambarnya ya. Jadi berdimensi vertikal ini waktunya, ya. Jadi horizontalnya itu adalah objeknya, ya. Di belakang ya. Nah, seperti ini ya, jadi gambaran sequence diagram contohnya ya. Jadi yang vertikal ini ya ini ya, hubungan antar objek, yang vertikal horizontal gitu ya, hubungan antar objek. Vertikalnya ini adalah waktunya gitu ya. Nah, misalnya pada saat kita melakukan entry SPP ya, nah itu akan dilakukan terlebih dahulu sebelum kita misalnya save SPP gitu ya. Nggak mungkin save dulu baru entry kan gitu ya, seperti itu. Oke gitu ya. Ini hitung jumlah dulu, dilakukan terlebih dahulu daripada hitung total gitu ya. Hitung jumlah dulu kan. Misalnya jumlah berapa banyak yang dibeli gitu ya. Setelah dihitung jumlahnya, nah, nanti kan dihitung baru ada proses total gitu ya. Total dikali harga barang gitu ya, seperti itu. Itu kan waktunya nggak berbarengan, intinya seperti itu. Oke, kembali ke ya, sequence diagram biasa digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah event untuk menghasilkan output tertentu ya. Nah, output tertentu ini ya berdasarkan use case kalian ya. Nah, nanti di tugas besarnya. Jadi satu use case itu memiliki satu sequence diagram ya. Nah, itu perlu dicatat ya. Jadi satu use case itu kalian buat gitu ya, satu sequence diagram. Nah, misalnya ada 5 use case, ya berarti ada 5 sequence diagram yang harus kalian buat ya. Kemudian diawali dari apa yang men-trigger pemicu aktivitas tersebut ya, proses dari perubahan apa saja yang terjadi secara internal dan output apa yang dihasilkan ya. Jadi ada yang memicu ini ya aktivitas sebelumnya gitu ya, seperti kita lihat tadi. Misalnya kita ingin menghitung jumlah gitu ya. Nah, untuk menghitung jumlah ya kita harus cari kalau di sini ya, kita harus cari
kode suppliernya siapa, kemudian kode barangnya apa gitu ya. Nah, jadi kalau barangnya belum dimasukkan, ya gimana kita memasukkan jumlah barangnya? Karena barangnya kita kan nggak belum cari gitu ya, belum kita definisikan, belum kita inputkan di aplikasi gitu. Nah, misalnya ya bayangkan seperti kita buat nota gitu ya. Ya, misalnya kan kita di nota kita tulis dulu barangnya ya, baru jumlah barangnya yang dibeli itu berapa kan gitu. Nggak mungkin kita tulis jumlah 2 tapi barangnya nggak tahu apakah barangnya sama atau berbeda, misalnya buku atau pensil ya. Misalnya beli buku jumlahnya berapa, 5 buku misalnya, kemudian pensil berapa pensil, misalnya ada 10 pensil seperti itu ya. Nah, dicari dulu barangnya apa, baru jumlahnya nanti totalnya ya. Totalnya ya berhubungan dengan di database-nya ya. Nah, di database dari barang ini kan beda-beda, harga bukunya berapa dengan harga pensil itu kan berbeda ya. Nanti ya tinggal dikali jumlah yang berapa dibeli ketemu total ya. Kemudian oke, jadi ada men-trigger gitu ya. Nah, tadi ya. Jadi sebelum mau menghitung total ya cari dulu barang apa gitu ya. Kemudian jumlahnya berapa. Nah, itu baru itu yang men-trigger supaya bisa total kita bisa hitung ya. Seperti yang tadi ya. Pemicunya gitu ya dari aktivitas sebelumnya. Kemudian masing-masing objek itu termasuk aktor memiliki lifeline vertikal ya. Jadi yang vertikal tadi itu kita sebut dengan lifeline. Ini garis vertikalnya adalah lifeline ya. Berdasarkan waktu. Kemudian mana lagi nih? Ya, message digambarkan sebagai garis berpanah dari satu objek ke objek lainnya ya. Jadi message atau pesan ya, jadi digambarkan ya garis lurus pakai panah ya. Sini kita lihat ini message-nya tuh atau pesannya di setiap garis itu ya berupa ini ada tanda kurung itu ya, tanda kurung. Kalau tanda kurung ini berarti nama metode ya, nama metode yang ada di kelas diagram ya. Nah, jadi nanti ya seperti saya bilang tadi, buat sequence diagram harus memacu pada kelas diagram. Jadi kalau kita membuat sequence diagram, ya nanti kan garis-garis ini kan berisi label nama metode ya. Nah, nama metode ini harus sama dengan metode yang ada di kelas diagram yang kalian sudah buat ya. Jadi jangan sampai berbeda. Kalau berbeda nanti ya salah gitu ya. Karena kita bisa lihat alur dari metode itu dari sequence diagramnya ya. Nah, kalau metodenya nggak ada, ya gimana kita bisa tahu alurnya? Di kelas diagramnya nggak ada. Tiba-tiba metodenya disebut di sequence diagram. Nah, jadi bingung yang baca gitu ya. Nah, kemudian pada fase desain berikutnya, message akan dipetakan menjadi operasi atau metode dari kelas ya. Jadi message tadi yang saya bilang tadi itu akan diubah. Kita gunakan metode ya dari kelas. Nah, ini jadi metode. Nah, jadi jangan lupa kurungnya ya. Nah, untuk di awal bisa saja nggak mesti metode ya. Untuk di awal bisa berupa kalimat, misalnya input SPP gitu ya. Menginputkan SPP. Nah, selanjutnya ini kalau karena dia berhubungan dengan nanti kita lihat logo-logonya, karena dia berhubungan dengan sistem ya udah metode yang bekerja gitu ya. Jadi metode yang bekerja user hanya di awal saja gitu ya. Nah, sebagai trigger ya. Kemudian activation bar itu menunjukkan lamanya eksekusi sebuah proses ya, biasanya diawali dengan diterimanya sebuah message. Jadi activation bar ini yang kotak ini ya, yang kotak ini, yang kotak kecil ini, nah, kotak ini activation bar. Kalau lifeline itu ya yang garis ini gitu ya, lurus ini gitu ya, lifeline. Nah, activation bar ini yang menunjukkan lamanya
kira-kira proses cari metode ini gitu ya. Misalnya metode find kode SPL gitu ya, mencari kode supplier ini. Nah, kira-kira waktunya sepanjang ini gitu ya. Nah, baru dilanjutkan oleh aktivitas metode yang find kode barang gitu ya. Gitu. Nah, untuk activation barnya ya bebas gitu ya. Mau dikira-kira aja gitu ya. Nah, pendek, panjang gitu ya. Seperti itu. Oke, kembali ke slide berikutnya. Nah, kemudian sequence diagram adalah visual coding gitu ya, perancangan form atau layar gitu ya. Kemudian interaksi objek yang tersusun dalam suatu urutan waktu atau kejadian, ya sudah dijelaskan tadi, ada lifeline gitu ya. Kemudian diagram ini secara khusus berasosiasi dengan use case diagram. Nah, saya bilang juga tadi, satu use case diagram itu digambarkan dalam satu sequence diagram ya. Kemudian memperlihatkan tahap demi tahap apa yang seharusnya terjadi untuk menghasilkan sesuatu di dalam use case ya. Jadi use case, misalnya use case login ya, melakukan login. Nah, tahap demi tahapnya apa? Nah, kira-kira metode yang terjadi setiap tahapan itu bisa kita lihat dari sequence diagram ya. Nah, ya, dari tahap demi tahapnya. Jadi proses yang ada di dalam use case login gitu ya, atau use case tambah data, atau use case ubah data, hapus data, nah, seperti itu ada tahapan-tahapannya ya, yang bisa kita lihat di sequence diagram. Kemudian sequence diagram dapat merubah atribut atau metode pada kelas yang telah dibentuk oleh kelas diagram ya, bahkan menciptakan sebuah kelas baru ya. Kemudian sequence diagram ini memodelkan aliran logika dalam sebuah sistem dalam cara yang visual ya. Jadi aliran prosesnya ya secara logika ya, dari input satu metode itu ya, inputnya apa, outputnya berapa apa gitu ya. Nanti output dari metode satu itu ya nanti jadi trigger untuk metode yang berikutnya gitu ya. Nah, jadi sebagai input dari metode yang berikutnya, nanti outputnya berubah lagi gitu ya. Jadi kita gambarkan dalam visual diagram gitu ya. Kemudian biasanya digunakan untuk tujuan analisis dan desain ya. Kemudian memfokuskan pada identifikasi metode di dalam sebuah sistem ya. Jadi kita fokus ke metodenya. Nah, jadi untuk melihat alur atau tahapan dari metode ya lihatlah sequence diagram gitu ya. Kemudian sequence diagram biasanya dipakai untuk memodelkan deskripsi tentang sistem yang ada pada sebuah atau beberapa use case pada use case diagram ya, yang menggambarkan hubungan antar aktor dan use case ya. Jadi di sini bisa juga beberapa use case ya digambar dalam satu diagram ya. Nah, seperti yang tadi misalnya. Nah, kalau kita lihat di sini ada 3 use case ini ya. Nah, 3 use case itu digambar dalam satu diagram. Nah, ya selama dia menggunakan di sini kan yang bagian atas ini kan nama kelas ya. Jadi ada kelas form SPP, ada kelas kontrol SPP, ada kelas player, ada kelas barang, kelas SPP, kelas pesan. Nah, selama di diagram yang tersebut itu memiliki kelas yang sama, objek yang sama gitu ya. Ini ada titik 2 ya, berarti objek itu ya nggak masalah diisi oleh beberapa use case ya. Nah, kalau di sini use case-nya ada 3, ada entry SPP, ada save SPP, dan save pesan ya. Jadi ada 3 karena sama-sama menggunakan kelas. Ya bisa juga dipisah menjadi 3 sequence diagram ya. Ya, satunya ya digambar ya sampai ini gitu ya, sampai di sini gitu ya. Ini masuk total gitu ya. Nah, satunya lagi digambar gini save SPP, satunya untuk save pesan ya. Jadi ada 3. Oke, kembali dulu. Ini logika dari metode ya,
operasi gitu ya, operation, function, dan prosedur gitu ya. Misalnya pakai apa algoritma gitu ya, ada operasi-operasinya, operasi aritmatika gitu ya, operasi matriks itu ada fungsinya seperti itu. Logika dari service, logika dari service ya tahapan dari service yang dilakukan ya. Misalnya tahapan tadi melakukan login, misalnya mahasiswa itu apa layanan apa sih yang disediakan di SIA misalnya mencetak KHS ya, layanan mengisi KRS, nah itu kan, nah, itu logikanya kita gambar di dalam sequence diagram. Untuk notasinya ini ya sedikit saja gitu ya. Jadi aktor, ada boundary, aktor ini ya usernya siapa gitu ya. Kemudian boundary ini berhubungan dengan view-nya gitu ya. Nah, di framework CodeIgniter ya, boundary ini ya di folder view itu ya tampilannya. Jadi tampilan ya kalau di codingan di CodeIgniter ya pakai bahasa HTML gitu ya. Program HTML, PHP gitu ya, masuk di dalamnya ada JavaScript ya tergantung aplikasinya gitu ya. Kemudian ada aktor, nah ini simbolnya tadi ya, ada ini panahnya ke kiri, kontrol. Nah kalau di CodeIgniter ini sebagai controller ya, berisi ya apa ya codingan-codingan itu ya bisa dilihat di controller ini ya di bagian kontrol. Kemudian entity ini yang berhubungan dengan database ya, nah, simbolnya seperti ini, lingkaran di bawahnya ada garis lurus ya. Dan ada object message, nah ini panah ini ya, panah ini. Jadi menggambarnya itu ya ini ya, jadi ada ini kan activation bar ya kotak ini ya. Jadi dimulainya dari atas gitu ya, jadi mulai dilakukan itu ya dari atas sini ya, jadi proses atau metode itu mulai dilakukan dari atas sini. Jadi jangan di atas sini misalnya activation barnya di bawah sini gitu ya, bawah sini, tapi kita gambar mulai panahnya di atas ya, salah gitu ya, nggak sesuai. Kan activation bar ini kan menunjukkan mulai kapan gitu ya, jadi mulai dikerjakan metode yang kuning ini, panah yang kuning ini ya dimulai dari sini kan, kenapa ditaruh di atas itu seperti itu, seharusnya harus sejajar gitu ya. Kemudian ada message ke dirinya sendiri gitu ya, message to self, jadi kira-kira ya seperti tadi ya. Jadi contoh yang tadi kita lihat aja, nah, ini menghitung total ya, dia apa perhitungan rumus total ini ya ada di kontrol SPP, dia nggak ke kelas yang berbeda gitu ya. Nah, menghitung jumlah ini ya tetap di ini metode atau kelas kontrol SPP gitu ya. Kemudian berikutnya, notasi berikutnya ada return message, nah, seperti ini ya, bisa digambarkan berupa garis putih putus ya, kira-kira pesan dari metode itu mengembalikan nilai apa ya, bisa kita tulis seperti ini ya. Ini opsional aja, boleh digambar atau enggak ya silahkan ya kalau yang return message. Kemudian lifeline, nah lifeline ini ya garis lurus vertikal ini ya, lifeline ya, jadi berdasarkan waktu. Nah, kita lihat contohnya ya, contohnya ini ada stick figure gitu ya, kemudian nama usernya ditulis ya, bagian pembelian ya, pembelian seharusnya ya. Jadi SPP ini kayak kalau nggak salah tuh kepanjangannya surat perjanjian pembelian ya. Nah, bukan SPP sekolah itu ya, tapi ini berhubungan dengan pembelian, surat perjanjian atau persetujuan pembelian ya. Saya lupa ini kepanjangan yang P yang kedua ya. S-nya yang jelas surat, P yang terakhir ini adalah pembelian ya. Oke, kemudian nah ini kita lihat ini ada simbol yang seperti ini ya, nah, simbol boundary, simbolnya seperti ini lingkaran
lingkaran ada garis ya, garis ya huruf T gitu, seperti inilah gitu ya, tapi taruh di samping gitu ya. Ini kan view-nya gitu ya. Nah, berarti ini view tampilan dari form SPP. Nah, jadi antarmuka form SPP gitu ya. Kemudian ada kontrol SPP gitu ya. Ada kontrol SPP. Nah, ini ada kemudian ada kelas kontrol SPP gitu ya. Nah, ini kita lihat ini berupa ada panah ini ke kiri, berarti dia berupa controller gitu ya. Kalau yang garis ini ya berupa database gitu ya. Kalau di code igniter gitu ya, yang berupa database ini di folder models ya. Model, jadi MVC ya. Model. Di view ada controller. Jadi ini view-nya, ini controllernya, ini yang 4 ini adalah modelnya ya. Kemudian nah ini alur metodenya ya. Untuk melihat alur metodenya ya, kalian harus ini ya, lihat juga codingannya ya. Karena kita ini kan lihat aplikasi yang sudah jadi ya, untuk lihat alurnya lihat codingannya ya. Kira-kira alur metodenya seperti apa. Metode ini ya bisa dilihat dari cara dia memanggil metode ya. Nah, jadi ada kalau di bahasa C itu ya function call gitu ya. Nah, memanggil function. Nah, itu kan bisa dilihat dari codingannya ya. Misalnya suatu aplikasi gitu ya. Suatu aplikasi atau metode dia akan bekerja jika dia sudah memanggil gitu ya, atau metode 2 gitu ya. Metode 2 itu akan bekerja jika sudah memanggil metode 1 sebelumnya ya. Memanggilnya kan berarti dia ya menerima output dari hasil metode 1 tersebut ya. Dari metode 2 ini menerima hasil dari metode 1 itu ya. Jadi nanti bisa dilihat di codingannya ya, codingannya, alurnya, alur metodenya seperti apa ya. Ya sambil belajar. Ini kan code igniter ya, pakai ini ya, HTML, PHP. Saya rasa ya sudah paham gitu ya. Ya sambil ya, meskipun lagi ngambil mata kuliah perancangan web ya, kalau nggak salah ya. Kita belajar HTML, PHP, CSS ya. Setidaknya sudah mengerti dibandingkan di awal pertemuan ya. Kemudian ini ya dilihat alurnya ya. Nah, jadi tinggi antara entry SPP, nah ini entry SPP, nah itu ya. Jadi metodenya entry SPP gitu ya. Nah, nanti di ini kita lihat panahnya gitu ya. Nah, untuk find kode SPL ini ya di bawahnya gitu ya. Nah, jadi bawahnya. Jadi nggak dalam satu waktu yang sama gitu ya. Jadi bertingkat nanti ya panahnya. Jadi jarang ketemu yang sama ya. Kalau ketemu yang garis yang sejajar berarti kan dia dilakukan dalam detik yang sama gitu ya. Nah, jadi ada jeda dikit gitu ya. Nah, seperti tangga gitu ya. Untuk berarti supaya tahu alur yang mana duluan gitu ya. Misalnya display find kode barang dilakukan terlebih dahulu sebelum display barang gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan entry SPP ya. Nah, yang pertama nih ini bisa seperti saya bilang tuh ya, karena ini aktor itu berhubungan dengan form gitu ya. Nah, kan bukan metode itu yang bekerja kan. Sebenarnya di sini bisa ditulis kalimat misalnya entry SPP ya, masukkan SPP, masuk ke SPP gitu ya. Nah,
bisa berupa kalimat seperti ini ya. Kemudian ya taruh di atas sini ya. Kemudian nah ini ada entry SPP gitu ya. Nah, entry SPP, metode entry SPP ini dijalankan oleh kontrol SPP ya. Nah, jadi nanti membacanya ya. Kalau kita buat kelas kontrol SPP gitu ya. Ada kelas kontrol SPP, nah, saya buat ini. Ada kontrol SPP gitu ya. Nah, metodenya itu dilihat panahnya ya. Nah, jadi panahnya kalau kita tulis ini ya. Nah, panah yang ke kontrol SPP itu sebagai metodenya ya. Nah, metode yang ke dilihat ini sepanjang lifeline ini. Jadi panah yang ke kontrol SPP itu sebagai metode dari kelas kontrol SPP ya. Di sini yang menuju ke kontrol SPP itu ada entry SPP, ada display SP supplier, ada display barang ya. Kemudian ada jumlah, ada total ya. Itu dia ada 5 ya. Nah, metodenya ada entry SPP ya. Kemudian ada display supplier ya. Kemudian ada display, jangan pakai spasi ya, pakai underscore ya. Biasa nama metode tuh nggak boleh ada spasi gitu ya. Barang gitu ya. Ini kemudian ada jumlah ya. Kemudian ada total ya. Kemudian ada apa lagi di sini, ada save SPP ya, save SPP ya. Kemudian ada save pesan ya. Metode yang kira-kira yang dimiliki oleh ini ya, metode yang dikira dimiliki oleh kelas kontrol SPP gitu ya. Jadi seperti ini ya nanti lihatnya kelasnya. Jadi di mana panah yang dituju ini berarti dia yang memiliki metode tersebut ya. Nah, untuk kelas supplier ya. Kelas supplier kira-kira metodenya apa saja? Menurut kalian apa saja kelas supplier? Ini ya lifeline-nya. Nah, kelas supplier ada berapa metode? Satu, Pak. Namanya apa? Find KD underscore SPL. Ya, find kode SPL ya. Jadi ya satu ya. Find. Satu. Jadi metode untuk mencari kode suppliernya ya. Satu aja ya. Kalau barang ada berapa? Barang juga satu, Pak. Satu juga ya. Find kode barang, SPP, save SPP ya, satu juga. Pesan ada metode save pesan saja ya. Kayak gitu ya, nanti digambar di kelas diagramnya ya, kelasnya ya. Nah, jadi fokus ke panahnya di mana ya. Untuk form SPP ini ya ada display supplier, display barang ya. Nah, kan form ini ya karena apa, view ya. Jadi di code igniternya nggak perlu kita tulis ini ya, karena nggak punya metode gitu ya. Coba dilihat codingannya kan nggak ada metodenya ditulis di view ya, karena isi codingannya kan HTML, PHP gitu ya, kan nggak ada metodenya. Ya ditulis aja nama formnya apa, misalnya form randa, form apa, form
mahasiswa gitu ya, tambah data mahasiswa, hapus data mahasiswa gitu ya, seperti itu. Gitu ya, jadi entry SPP, cari kode suppliernya, baru dari kontrol supplier ini mengirimkan balik gitu ya, display suppliernya, gitu ya, menampilkan supplier yang hasil pencarian find kode SPL, kemudian dikirim ke ini ya, kontrol SPP, kelas kontrol SPP, kemudian kelas kontrol SPP mengirim kembali ke tampilan form SPP antarmukanya, interface-nya. Ya, kalau yang di sini kan nggak terlihat kan, display supplier ini kan nggak terlihat yang ditampilkan apa gitu ya. Nah, yang kita lihat di monitor kan yang form ini ya, display supplier bagian yang ini. Kemudian find kode barang, ya nanti ditampilkan barangnya apa, nah, sampai di form SPP gitu ya. Kemudian tanpa pengetahuan kita kan nggak lihat ya kan, kita hanya melihat di form SPP aja ya. Pengetahuan kita itu kontrol SPP itu menghitung jumlah total ya. Kemudian ada apa, use case save SPP ini di tampilan form SPP, kita klik save gitu ya, misalnya tombol save nanti metode save SPP ini yang bekerja ya, yang ada kontrol SPP bekerja untuk men-save, nanti dikirimkan ke kontrol SPP ini ya. DSF ini kan model, kalau kita lihat di Coordinator itu kan model itu kan berisi query-query ya, SQL ya. Save SPP yang metode save SPP yang di sini ini ya berisi query gitu ya, query. Jadi berisi query supaya apa yang disimpan di SPP itu ya tersimpan di database SPP gitu ya. Sama juga di pesan, itu akan tersimpan di database pesan. Oke, gitu ya. Kemudian box sequence diagram ya. Jadi kita bisa juga membuat apa, sequence diagram ini dalam bentuk box ya. Jadi kotak-kotak gitu ya. Ini contohnya. Jadi kalau tadi kan ada boundary, ada aktor figurnya ya, stick figurnya. Ya, digambar seperti ini ya bebas ya, terserah kalian mau pilih yang mana, gambar seperti ini atau yang kotak seperti ini gitu ya. Tapi kalau kotak kan nggak kelihatan apakah dia controller atau model atau view kan. Nah, ya oleh karena itu ya perlu ditambahkan ini ada bawahnya controller, yang satu UI user interface, ini kan sama seperti view ya. Nah, ya sama lah istilahnya, interface antarmuka view gitu ya. Nah, kan formnya gitu ya. Nah, ini ada apa, codingannya kelas enroll in seminar gitu ya, seperti itu. Nah di sini aktornya kan digambar kalau seperti ini, stick figure ini kotak aja tapi ditulis aktor gitu ya, supaya bisa membedakan. Di sini kan ada student juga, di sini student ini kelas gitu ya. The student ini adalah nama objeknya, the student titik dua student, objek titik dua nama kelas gitu ya, penulisan tadi ya. Jadi hasil instansiasi dari student ini ya, bisa misalkan nama objeknya adalah the student ya. Dan di sini menginginkan melakukan pendaftaran ya, nanti enroll in seminar ya, nanti di tampilannya itu nanti akan dibuat create ya. Nanti kita dimasukkan di tampilannya itu memasukkan nama gitu ya, memasukkan nomor siswa gitu ya. Nah, nanti ya istilahnya seperti login lah ya, kan logon ya, login. Kemudian dicek ada metode is valid. Nah, is valid ini parameternya adalah name dan number ya. Name dari yang kita isi ini apakah sudah valid atau enggak, seperti sudah ada enggak datanya di database ya. Kalau ada ya boleh lanjut gitu ya. So, loginnya berhasil, kalau gagal ya kembali ke tampilan awal gitu ya, seperti itu. Nah, untuk ada destroy biasanya ada, kalau ada create gitu ya,
create, nanti ada pasangannya destroy ya. Jadi membuat destroy ini yang menghancurkan aktivitas ini ya, langkah create. Kemudian ya, jadi dari enroll controller nih nanti ada get available seminar ya. Jadi menampilkan daftar seminar gitu ya. Nanti vektornya adalah message yang di return ya. Jadi pesan yang dikembalikan itu apa dari metode get available seminar ini adalah vektor ya. Jadi data yang dikirimkan balik itu adalah berupa vektor, berupa tabel atau ya list gitu ya yang ikut seminar. Kemudian ini sudah ya, ini Joni tadi ya kita loncat. Ini juga stick figure bisa digambarkan seperti ini. Database juga bisa digambarkan seperti ini ya, jadi nggak mesti seperti ini, bisa digambarkan seperti tabung ini ya. Ini database-nya. Nah, untuk yang tadi yang box itu ya jangan lupa kalau aktor ya tulis aktor gitu ya. Tulis aktor sini, ada controller. Nah, karena kan kita nggak lihat ya. Ini kotak ini kan sama semua. Nggak tahu mana yang controller, mana yang model, mana yang view seperti itu. Jadi perlu ada penjelasan tambahan ya, ada UI ya. User interface-nya ya. Ini sebagai view-nya. Kemudian message itu ya tadi sudah juga ya dijelaskan ya berupa garis lurus gitu ya. Ada panahnya. Kalau dia ke dirinya sendiri ya seperti ini ya. Yang ini panahnya message. Kalau ke dirinya sendiri ya seperti ini. Ya agak kotak ujungnya, boleh juga melengkung seperti ini ya. Ya bebas lah. Pokoknya dia ke dirinya sendiri gitu ya. Kemudian untuk message yang sifatnya asinkronus gitu ya. Jadi di sini ada sebuah pesan yang dikirimkan di mana pengirim tidak perlu menunggu hasil dari sebuah pesan. Triggernya gitu ya. Misalnya cetak gitu ya. Jadi printer itu ya bisa saja otomatis mencetak gitu ya. Jadi nggak perlu nanti ada yang mengirimkan print gitu ya, print apa gitu ya, lembar apa ya, nanti printernya nggak perlu persetujuan oke dulu gitu ya, ya langsung nanti printernya langsung bekerja saja gitu ya, langsung melakukan mencetak. Jadi nggak menunggu gitu ya, nggak menunggu orang perlu klik tombol oke gitu ya, nggak perlu, jadi otomatis. Itu simbolnya ya panahnya setengah ini ya, jadi nggak full panah. Ini return value ya, jadi yang dikembalikan, nilai yang dikembalikan ya. Jadi ini seperti saya bilang tadi opsional aja ya, jadi kalau bingung opsional aja, nggak usah ditulis. Dan bisa kita tulis juga seperti ini ya, cari, nama metodenya cari ini dia mengembalikan nama variabel font ya, seperti tadi contohnya tadi ya. Nah, metode get available seminar ini mengembalikan variabel vektor ya. Nah, dari hasil metode ini dia mengembalikan variabel metode vektor gitu ya. Nah, seperti ini metode cari, dia mengembalikan hasil pencariannya, fontnya apa gitu ya. Kemudian ini looping gitu ya. Ada kalanya di dalam sequence diagram itu ada suatu aktivitas yang dilakukan berulang-ulang ya. Nah, kalau berulang-ulang ya nggak perlu kita tulis berulang-ulang kali gitu ya panah-panahnya gitu. Dan bisa kita buat seperti ini aja gitu ya. Nah, kotak ini ya. Nah, jadi ini loop. Nah, ini aja gitu ya. Ini saya fokus ke loopnya saja ya, nanti ini bisa di cara bacanya ya silahkan dibaca sendiri sequence diagramnya. Jadi loopnya ditulis loop gini ya, supaya tahu oh ini looping, kegiatan dalam kotak ini dilakukan berulang-ulang kali gitu ya, seperti itu. Dan untuk
labelnya, jangan lupa ada kurungnya ya, kurung siku gitu ya, for each seminar gitu ya. Nah, jadi setiap seminar itu ya di berulang-ulang kali ini ya, ada mendapat get mark gitu ya. Get ini kan, nah kalau di Java itu get itu mengambil menerima data gitu ya. Nah, kalau menginputkan itu nanti set mark, set, ada set. Set itu kita inputkan data gitu ya. Kalau ambil data itu get ya, seperti itu. Nah, kita ambil nilainya, nanti hitung nilainya, calculate marknya gitu ya. Ada metodenya. Nah, jadi berulang-ulang kali ini dari setiap dari masing-masing seminar gitu ya. Metode ini selalu berulang kali dikerjakan. Ini printer ini, nah seperti ini ya, printer. Nah, ini parsial tadi ya, asinkronus, sinkronus ini ya. Asinkronus message ini parsial, panahnya setengah gitu ya. Nah, jadi print student page, print halaman student, gitu, misalnya seperti ini. Jadi sistem printernya ya langsung bekerja, print aja langsung otomatis. Gitu. Kemudian contoh yang lain gitu ya, looping. Jadi pakai bintang sini, pakai bintang. Nah, bintang di sini bisa nggak perlu dikotakkan gitu ya, pakai bintang. Oh ini aktivitas panah apa nih, include ini ya dilakukan berulang-ulang kali gitu ya. Jadi memasukkan misalnya di sini kita ada, jadi di sini ada ALT ya, alternatif. Nah, alternatif ini seperti kondisi kita buat coding if ya. Nah, if kondisi A, dia akan melakukan yang bagian atas nih. If kondisi B, ya akan melakukan yang bagian else ini. Nah, dipisahkan dengan garis putus-putus ini ya. Nah, jadi ada dua kondisi ya, kalau di contoh yang ini. Kondisi yang pertama itu applicant on eligibility itu ya. Kemudian di sini metode yang bekerja tuh buat new gitu ya, buat instansiasi gitu ya, nama student, nama objeknya student dari kelas student ya. Kemudian disuruh menginputkan set name, kita inputkan nama, set address, inputkan address, set phone, inputkan nomor telepon ya. Di include, nah, masuk ke enroll in seminar ya. Kalau nggak seperti ini, yang else ini yang dikerjakan ya. Kemudian nah ini kita lihat dulu nih, looping logic sequence diagram ya. Nah, dari contoh yang tadi nih, nah, kita kembali ke contoh yang tadi. Nah, ini saya tambahkan aja ini ya, supaya nggak bolak-balik slide ini, kelas diagram ini. Nah, misalnya ya kelas diagram ini bisa kita buat dari apa? Dari antarmukanya dulu ya kan. Misalnya kita merancang tampilannya dulu gitu ya. Nah, baru kita buat kelas diagramnya bisa gitu ya. Misalnya di sini kita disediakan tampilan nota ya. Tampilan nota ini ada nomor konsumen, ada nama konsumen, alamat, nomor telepon gitu ya. Ada nomor nota, tanggal nota, dan tabel-tabelnya ya. Ada save, ada total seperti itu. Nah, untuk membuat sequence diagramnya ya. Nah, kan kita sequence diagram ini ya bisa dilihat dari ini ya, kelas diagram ya. Kita mengacu di kelas diagram. Jadi ada menu nota ya. Jadi ada menu nota, kemudian ada connect ya, koneksi ini bisa ke database ya. Koneksi ke database karena ini berhubungan dengan database. Ini simbolnya kan entity ya. Ini database konsumen, database nota, database item beli, database barang ya. Nah, kita lihat di sini. Ini connect dulu ya, jelas pasti connect dulu ya. Nah, nggak mungkin kita langsung mengakses tabel konsumen ya, database konsumen tanpa connect ke database dulu ya. Tapi kalau di framework CodeIgniter ya nggak perlu tulis connect ya, karena sudah langsung di setting. Nah, biasanya tulis connect ini di Java nanti ya, nanti kalian belajar di PBU itu ada connect ya. Ya ditulis apa, koneksi ke database-nya dulu gitu ya.
ya nama, misalnya pakai localhost-nya berapa, apa gitu ya, password, nama database-nya apa, password-nya apa gitu ya, seperti itu. Kemudian alurnya konsumen ya, jadi metode. Nah, jadi kelas konsumen itu memiliki metode konsumen ya. Nah, dilihat panahnya ya. Jadi kelas konsumen itu punya metode konsumen. Coba kita lihat kelasnya. Nah, ini kan sudah sesuai ya. Kelas konsumen memiliki metode konsumen. Nah, sudah betul ya. Kemudian kelas nota itu memiliki kelas counter sama save nota. Nota punya metode counter dan save nota. Ya, sudah betul. Item beli punya metode item beli ya. Save item. Beli, nama metodenya adalah save item. Sudah sama ya, cuma satu aja. Kemudian barang punya metode get barang. Gitu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini ada tambahan, ada loop. Nah, yang ini dilakukan berulang-ulang kali ya. Nah, karena kalau kita mengisi nota kan ya nggak mesti satu barang aja yang kita isi kan, bisa beberapa item beli atau barang yang kita masukkan ya. Jadi dilakukan berulang-ulang kali ya. Misalnya dalam satu nota bisa berisi 5 barang ya, 5 kali dilakukan loopnya ya. Nah, kemudian dilihat ini panahnya metode mana yang dilakukan terlebih dahulu itu ya. Misalnya metode konsumen di sini, metode konsumen dilakukan terlebih dahulu, kemudian metode counter, kemudian metode get barang, kemudian metode save item, ini berulang kali. Setelah semua barang dimasukkan baru save nota ya. Nah, jangan sampai save notanya duluan di atas, barangnya belum dimasukkan. Nah, kan salah gitu ya. Notanya masih kosong, sudah di save aja gitu ya. Kan kita isi dulu barangnya baru save. Nah, seperti itu. Nah, itu kan logikanya ya. Oke, kemudian yang tadi interaction operation sequence diagram. Jadi ada 3 bentuk ya, ALT alternatif. Nah, seperti kalau di codingan ya if else ya. Jadi kondisi 1, kondisi 2, opsional ini bisa dilakukan, pilihan yang bisa diproses, bisa juga tidak, ini nggak masalah gitu ya kalau tulis opsional. Kalau loop ini ya berulang gitu ya. Nah, jadi diulang berkali-kali seperti ini ya. Kemudian region ini ya istilahnya ya ini aja ya, dipakai untuk menggambarkan pilihan if pada sequence diagram ya, dipisahkan dengan garis putus-putus. Nah ya. Nah ini mana? Nah ini garis putus-putus nih region ya. Jadi kondisi if yang pertama applicant on eligibility ini adalah kondisi seperti ini, dipisahkan dengan garis putus-putus. Berikutnya adalah else ya. Nah, itu region. Kemudian dipisahkan dengan putus-putus, dikombinasikan dengan ALT ya, karena pilihan if ya, alternatif. Kemudian region itu pakai ini ya, guard atau keterangan, simbolnya pakai kurung siku ya, kurung siku, applicant on eligibility in ya. Nah, itu ditulis di sini ya, else kurung siku ini ya, seperti ini ya, kurung siku seperti ini ya, itu guardnya. Kemudian objek lifeline seperti ini ya. Garis terputus yang tergantung dari box ya. Nah, kemudian menggambar apa sequence diagram ya. Gambar sequence diagram tuh ya jangan sampai ini ya. Jadi ada 2 kondisi yang betul, 1 kondisi yang salah gitu ya. Kita lihat dulu kondisi yang betul nih. Jadi seorang user itu mengaktor controller ya, bisa gitu ya, langsung mengakses controller gitu ya. Kemudian bisa seorang user terlebih dahulu dia mengakses user interface-nya, bisa ya. Nah, kemudian yang salah ini seorang user
Nah, ini kan tanda database ya. Seorang user tidak bisa langsung mengakses database ya, database mahasiswa ya. Tapi dia harus connect terlebih dahulu seperti ini ya, connect. Nah, jadi menghubungkan koneksi. Kemudian berikutnya ini contohnya ya, contoh sequence diagram. Contoh ini pakai bahasa Java ya, Java programming. Nah, ini dari nanti silahkan kalian pelajari ya, yang code igniter ya. Contohnya Java gitu ya. Jadi dari codingan ini kan kita lihat gitu ya, seperti kalian kan aplikasinya sudah ada, codingan sudah ada. Sekarang kita gambar sequence diagramnya. Nah, ini ya kita lihat ini. Jadi di kelas connect ya, kelas connect, ini kan tulisannya connect ya, connect gitu ya, C. Nah, di mana dia kelas connect ini punya metode ya, metode buka koneksi, kemudian ada tutup koneksi gitu ya. Nah, kalau ada codingan di sini kan berarti kan seperti tadi ya, panahnya harus ke arah connect ya, kelas connect. Nah, ini kan panah buka koneksi ke arah kelas connect ya. Metode tutup koneksi dia ke arah kelas connect gitu, seperti itu. Kemudian ini ya kelas connect. Kemudian ada kelas mahasiswa. Nah, ini kelas mahasiswa ya. Ini berupa database ya. Nah, ini kita lihat ini kan ada insert into mahasiswa value ya. Nah, ini kan berupa kode SQL ya, berarti database ya. Jadi ya menghubungkan ke database. Nama metodenya adalah entry ya, entry. Nah, jadi kelas mahasiswa ini punya metode entry. Nah, dia bisa dilihat dari panahnya ini gitu. Kemudian nah, ini codingan berikutnya ada kelas, ini kan baru ada beberapa yang belum ya, ada main, ada layar, ada action perform, ini yang belum. Ini codingannya. Ini kelas layar nih ya, layar. Ini kelas layar. Ya, sama itu ini ada main string ya, main string. Nah, ini kan kalau kita buat aplikasi kan pasti ke metode main dulu ya. Nah, kayak bahasa C kan ke main dulu ya. Jadi program itu akan dibaca terlebih dahulu dari nama metode yang namanya main, dicari dulu. Kalau nggak ada nama main ya nggak akan bisa berjalan gitu ya. Ya di C, di Java gitu ya. Kemudian di sini nama metodenya adalah main, tulis juga parameternya ya, string argumen, args gitu ya. Kemudian nah, kita lihat nih di main ini, kita lihat codingannya dikit nih, dia ke layar. Nih, ini ada new layar, ini adalah codingan untuk instansiasi ya. Jadi membuat objek di dalam kelas layar ya. Nah, nama objeknya adalah Rudy ya, namanya Rudy. Nah, ini ya. Nah, kalau di Java pakai new ya. Nama objeknya adalah ya seperti tadi ya, kelas mahasiswa itu kalau instansiasinya mahasiswa 1, mahasiswa 2, mahasiswa 3. Nah, ini yang terserah yang ngoding gitu ya. Pakai nama Rudy gitu ya, seperti itu. Nah, di main ini dia ke layar. Nah, itu bisa dilihat ya. Dia ke layar, ke kelas layar ya. Nah, dihubungkan ke bagian kelas layar ini ya. Jadi extend ini dia mewariskan ya, di layarnya mewariskan dari JFrame ya, dari antarmuka ini ya, properties JFrame. Kemudian kita lihat ini ada layar, ini ada metode layar ya, dari kelas layar ini ya, dari kelas layar ini punya metode layar, ini nama metode ya, ini nama kelasnya. Layar ini ambil isi kelas layar, metodenya ini. Kemudian ada kelas action perform ya, action perform ya. Ini yang lebih besar gambar action perform ya, ada layar, ada main string ya.
Nah, seperti itu aja ya sih lihatnya ya. Jadi harus baca ini ya codingannya. Nah, kita lihat di sini di ini ya, connect nih, di connect. Nah, dia buat ini ya, buat objek baru, new mahasiswa ya, nama objeknya Rudy. Kemudian melakukan koneksi gitu ya. Dari SQL-nya baru tutup koneksi gitu ya. Oke. Kemudian ya itu saja sih ya cara lihatnya. Jadi nggak mesti dipahami semua sih codingannya. Dilihat alurnya kira-kira seperti apa gitu ya. Jadi kan dari main ini dia apa, buka koneksi dulu ya. Buka koneksi dulu, kemudian ya ini nanti terakhir menginputkan datanya ya, entry, kemudian tutup koneksi ya, gitu. Nah, kemudian kalau untuk Java ya, itu bisa pakai aplikasi Java JCreator. Kalau kita bingung untuk memilah mana sih atribut, mana metode, nah itu ya, kalau pakai aplikasi Java JCreator ini ya nanti di bagian kiri ini udah dirangkum. Nah, kalau yang biru ini nama atributnya, nama yang ungu ini adalah nama metodenya ya, buka koneksi, tutup koneksi. Nah, ya. Nanti kan tinggal dipakai di kelas diagram sama sequence diagram ya, nama atribut dan metodenya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini nama atributnya ada con ya, dari connection, ada SQL query, nama atributnya ada STMT, nama atributnya. Nama metodenya buka koneksi, tutup koneksi gitu ya. Nah, misalnya kalau kalian bingung gitu ya. Tapi ini khusus Java gitu ya. Kemudian ada kelas mahasiswa, ada metode entry gitu ya. Kemudian atributnya apa saja, ada name, ada nama, ada alamat ya. Kemudian sama halnya juga ini ya, codingan yang kedua ya, seperti itu. Ya, bisa dilihat ya metode dan atributnya apa. Nah, itu bisa kita hubungkan seperti ini ya. Nah, untuk relasinya silahkan dilihat codingannya ya. Misalnya layar ke koneksi gitu ya. Kemudian dari koneksi baru ke tabel mahasiswa gitu ya. Nah, nggak mungkin layar langsung ke tabel mahasiswa ya tanpa melakukan koneksi. Pasti lewat koneksi dulu ya. Kita koneksi, buka koneksi database-nya, nanti baru tutup. Nah, seperti ini ya. Ini kelas diagramnya, sebelah kiri ini adalah kelas diagramnya. Nah, ini alurnya seperti itu ya. Bisa dilihat sendiri. Nah, ini contoh formnya ya, form pelanggan kecil sekali ini. Nah, nanti nama atributnya tinggal dilihat aja dari formnya. Misalnya ada nama gitu ya, ada labelnya, label 1 ini misalnya nama, label 2. Nah, di sini belum dikasih nama ini gitu ya. Kita bisa kasih ubah ya, label 1 ini misalnya apa, nama gitu ya, supaya bisa lebih dimengerti ya. Kalau hanya label 1 ini kan defaultnya aja ya, kalau kita klik form untuk mengisi input data gitu ya, nanti ditulis label 1, label 2, label 3, bingung gitu ya. Ya bisa kita edit. Nah, label 1 misalnya nama, username, kemudian label 2 nama, label 3 password, seperti itu ya, bebas gitu ya. Ya, yang penting intinya bisa dimengerti ya. Kalau masih label-label ini agak bingung gitu ya. Ini metodenya bisa dilihat dari codingannya ya. Kemudian ini form juga ya, form. Nah, itu ini ada agregasi, ini simbol agregasi, relasi, tapi ada diamondnya ya. Cuma diamondnya nggak hitam, agregasi. Ini contoh-contoh sequence diagram ya. Jadi intinya dia berisi
metode ya. Nah, jadi prosesnya, metode-metode apa saja. Nah, nanti kalian buatnya seperti ini ya. Jadi dimulai dari aktor. Nah, seperti saya bilang tadi, ini boleh karena dia berhubungan dengan antarmuka ya berupa kalimat dulu ya. Jadi jangan nama metode. Yang memilih motor ya. Jadi user front desk ini memilih motor di screen list motor. Ya, kemudian user front desk ini mengklik tombol buat baru di screen list motor dan seterusnya gitu ya. Ini contoh-contohnya nanti bisa dilihat sendiri di slide itu, dipelajari untuk tugas besarnya ya. Oke, ini banyak contoh yang saya sediakan ya. Tadi ada get itu berarti dia mengambil data ya, mengambil data tanggal di tabel work order ya, get mulai dikerjakan ya, get motor. Nah, itu mengambil data itu ya. Nanti kalau set, nah seperti ini set ini ya kita menginputkan ya, inputkan misalnya status selesai, kita inputkan statusnya selesai ya. Nanti ada set yang lain lagi itu ya, macam-macam gitu ya. Ini contoh IR diagram. Jadi kemarin sudah ini ya, IR diagram. Nah, jadi yang pertama kan kita buat IR, use case diagram. Nah, bisa dilihat buat kelas diagram berdasarkan IR ya, use case. Nah, ya. Jadi buat kelas diagram bisa berdasarkan ini ya, gabungan dari use case diagram dan IR diagram ya. Nah, karena kita lihat nih kelas diagramnya ada petugas gitu ya, petugas, pustaka, peminjaman, anggota gitu ya. Nah, ini kan bisa dilihat atributnya gitu ya, atributnya di apa? IRD gitu ya. Nah, pustaka, peminjaman, anggota, petugas, atributnya apa saja ditulis di sini. Kemudian ini metodenya gitu ya. Metodenya ya disesuaikan ya, ada ini melihat, mencari, menghapus, mengubah gitu ya. Nah, ini mengisi dulu get, ada set gitu ya. Ada query-nya, memasukkan, mengubah, menghapus, mencari gitu ya. Seperti itu. Nanti ada ini mengelola petugas ya, ada mengelola pustaka. Nah, ini mengelola peminjaman, mengelola petugas ya, mengelola anggota, mengelola pustaka. Ini bisa jadi kelas ya, seperti itu. Nah, nanti formnya ya ditulis antar view-nya ini aja satu saja gitu ya, satu kelas tapi diisi nama formnya ya, form beranda, form login seperti itu, form menu seperti itu ya. Kemudian ini contoh objek diagramnya ya, fokus ke kelas diagram seperti ini. Jadi alurnya seperti menurut sesuai dengan kelas diagram gitu ya, data-datanya disesuaikan ya, data pustaka ya, ID-nya berapa apa aja gitu ya, disesuaikan. Kemudian ini sequence diagram ini nanti bisa dilihat sendiri ya, contoh-contoh. Oke, materinya sampai di sini. Kira-kira ada pertanyaan? Nanti bisa dilanjutkan ya tugas besar. Oke, jadi materi untuk KPBO terakhir hari ini ya, terakhir untuk teorinya. Minggu depan kita kuis ya, kalau nggak libur Lebaran ya kita kuis. Ya materinya setelah UTS ya, tentang ya setelah UTS ya, dari pertemuan berapa ini? 8 ya, 8 sampai 10 ya, 3 pertemuan aja. Jadi baca-baca. Nanti kuis, nanti setelah kuis seperti di kontrak perkuliahan, presentasi ya, presentasi kelompok. Nanti mungkin presentasi kelompok mungkin setelah Lebaran ya, ya sambil dicicil ya tugasnya. Nanti saya minta buatkan video ya, jadi video presentasi lah gitu ya, jadi dari setiap anggota gitu ya, mempresentasikan gitu ya, dari apa dokumentasi yang sudah dibuat ya, ya supaya enggak ini nanti buat apa
presentasi dulu, nanti direkam gitu ya, nanti diinputkan di apa, saya silakan masukkan di YouTube kalian lah masing-masing, nanti dikirimkan linknya ke saya gitu ya. Nanti pada saat sesi pertemuan ya, nanti kita bahas ya mana yang salah, mana yang betul gitu ya. Oke, kalau nggak ada itu saja, silakan dilanjutkan tugas besarnya. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Pak. Oke, sama-sama. to change your